daripada kambing, misalnya begitu. Maka saya pautan itu yang namanya hewan itu tetap saja hewan, gitu ya. Hadirin rahimah. Jadi tidak masalah dengan bermesraan dengan istri ketika istri dalam keadaan haid, asal tidak itu ya, tidak mendatangi di tempat itu, tidak dukulnya, ya, tidak dukul, jangan sampai dukul. Ini ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ya'murni fa'agsil ra'sahu. Rasulullah SAW mendatangi aku, memerintahkan aku untuk membasuh kepalanya. Wa ana haidun, waktu itu aku dalam keadaan haid. Makana yatqi'u fi hujri wa ana haidun fayaqul. Waktu itu saya sedang di kamarku sedangkan saya dalam keadaan haid. Artinya jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi apabila istrinya itu haid betul-betul diasingkan, dibangunkan sebuah gubuk, tidak boleh dijenguk, hanya dikasih makan saja supaya tetap bertahan hidup. Yang kasihan kan ya, kasihan perempuan-perempuan seperti itu. Jadi belum lagi banyak hal-hal yang lain yang diriwayatkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat yang ke-225 ya. Atau 24 dulu ya. Terus lanjut 225. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tas'alullaha qadatan li aymanikum an tadarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim. La ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Ayat 24, ayat 25 ini terkait dengan sumpah. Terkait dengan sumpah. Ini kalau dimaknai secara bebas, wala taj'alu Allahu li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah engkau jadikan sumpahmu itu menjadi penghalang untuk engkau berbuat baik dan takwa serta perdamaian antar sesama manusia. Janganlah kalau sumpah itu begitu. Misalnya aku sumpah ora bakal munggah masjid, itu namanya bersumpah yang menghalangi sumpahnya itu dari berbuat takwa. Aku bersumpah ora bakal nyambangi omahku. Nah, itu namanya sumpah yang menghalangi islah bainan nas, menghalangi manusia. Terus bagaimana kalau sudah kadung? Ini jawabannya di sana. Bagaimana kalau sudah kadung? Nanti ada riwayat-riwayat lain. Matus sudah bainan wallahu jami'an, wallahu sami'un alim. Maka Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kemudian kalau kita melanggar sumpah itu bagaimana? Jawabannya dari 25. La yu'aqibukumullahu billahi fa'inanikum. Allah tidak akan menghukum orang-orang yang keceplosan. Orang-orang yang keceplosan. Kemudian karena keceplosannya itu muncullah sukoto jare wong Jawa. Sumpahnya keceplosan. Makanya kita itu biasakan diri untuk menahan ucapan supaya tidak gampang keceplosan itu. Nah, keceplosan itu bahasa Arabnya sabqul kalam, sabqul lisan. Apa Pak? Sabqul lisan itu bahasa Arabnya. Ya seperti orang pidato seperti ini kadang-kadang kepleset sedikit itu namanya sabqul
lisan. Kemarin pidatonya siapa itu ya? Karena kepleset sedikitnya. Termasuk ini Gus Muafik itu. Anggap saja itu sabtu lisan saja, keceplosan gitu saja. Apa yang dikatakan beliau itu mungkin dalam kajian orang-orang alim, karena yang dihadapi itu adalah orang macam-macam, ada orang awamnya juga. Kemudian keceplosanlah, muncullah rembes, kata rembes itu. Anggap saja itu sabtu lisan gitu saja. Kenapa sih sulit banget kan? Hanya karena alasan membela kehormatan Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya kembali, seandainya Rasulullah hidup, apakah Rasulullah akan marah seperti itu, berarti? Apakah Rasulullah akan marah seperti itu, berarti? Jangankan hanya dikatakan rembes, Rasulullah setiap kali sholat di Ka'bah, di dekat Ka'bah, kemudian Rasulullah di punggungnya diberi kotoran sampai kotoran onta, itu aja nggak marah Rasulullah. Apalagi cuma ada kata-kata seperti itu. Apalagi itu adalah kajian ilmiah. Jadi begitu. Jadi jangan suka memanfaatkan kesalahan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Janganlah. Kenapa sih kita ini sulit sekali memaafkan? Padahal salah satu akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau Anda benar-benar cinta kepada Rasulullah, benar-benar mengagumi Rasulullah, tiru akhlaknya Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah adalah afu wastan. Kalau begitu mudahnya, lapangnya memaafkan orang. Ini ada lagi yang terbaru. Ada lagi yang terbaru. Ada di pasurat namanya Gus Nawawi mengomentari dawuhnya Gus Bahak. Hanya karena Gus Bahak mengatakan kaum NU sebaiknya teliti sebelum mengundang orang itu teliti dulu. Kebetulan beliau waktu itu menyebut kata puas dan puah. Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adi Hidayat. Teliti dulu terus apa? Ya kan bener kan? Sebelum undang jangan asal undang. Karena kita orang NU, ya undanglah dari kalangan Nahdliyin, dari kalangan itu saja supaya tidak terjadi kontroversi di kalangan. Ini sunnah gitu. Ini sunnah. Saya ingat pesannya Imam Ahmad bin Hanbal kepada santrinya ketika pada waktu itu santrinya Ahmad bin Hanbal ini sedang berdakwah di Mesir. Ternyata di Mesir ini sedang di sana sudah berkembang madhab Syafi'i dan madhab Maliki di Mesir. Kenapa madhab Syafi'i? Makanya Imam Syafi'i pernah tinggal di Mesir sampai sekarang makamnya juga di Mesir. Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i itu berada di Mesir, maka kemudian muncul fatwa yang disebut qaul jadid. Imam Syafi'i itu punya fatwa dua. Ada qaul qadim dan ada qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau ada di Baghdad, qaul jadid ketika beliau ada di Mesir. Nah, kemudian santrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini lapor kepada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Syekh, ternyata di sana sudah banyak yang menganut madhab Maliki dan madhab Imam Syafi'i. Bagaimana Syekh? Apakah saya terjang saja saya kenalkan madhabnya panjenengan?" Apa jawab Ahmad? "Tidak usah. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Biarkan mereka dengan madhab Syafi'i karena mereka sudah bermadhab. Biarkan mereka dengan madhab Maliki karena mereka sudah. Kamu cari tempat yang belum bermadhab. Kamu cari tempat yang belum ada dakwah. Maka kita orang-orang NU tidak pernah dakwah di tempat orang lain kalau kecuali diundang. Tak pernah Pak orang NU ngeronyol-ngeronyol di masjidnya Muhammadiyah biar saya yang ceramah. Ada nggak begitu? Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang NU ngeronyol-ngeronyol dakwah di tempatnya persis, tidak ada kecuali diundang. Namanya diundang, jangankan diundang di masjid hanya karena beda organisasi. Diundang di gereja saja datang, diundang di pura saja datang. Saya pernah diundang di pura. Ya saya datang. Saya suruh bercerita tentang Islam. Ya saya ceritakan Islam. Kalau kamu kemudian mereka sudah tidak ada prasangka lagi dengan orang Islam, dengan agama
kebiasaan. Ini bahkan sampai punya majelis rutin di gereja ini. Alhamdulillah kemudian tertarik 1, 2 jadi mualaf. Begini, kalau kita selamanya menjaga jarak dengan mereka, kapan mereka akan mendapatkan hidayah? Begitu. Itu. Kemudian yang kedua, kalau kita memaksakan diri masuk kepada lain golongan dengan lain pemikiran, maka yang terjadi akan kontroversi, akan timbul kontroversi, bukan tidak mungkin akan timbul pertentangan. Setelah terjadi pertentangan, bukan tidak mungkin akan terjadi pertempuran. Ya lihat saja kita yang ada di Indonesia ini saja sudah dengan era keterbukaan informasi yang sangat luar biasa, semua bisa mengakses. Makanya apa sekarang ini yang disebut sebagai off the record, yang sifatnya itu adalah internal, ini bisa ke mana-mana, bisa ke mana-mana. Maka jangan suka berdakwah kalau Anda itu berlainan pemikiran, berlainan mata, kecuali memang Anda diminta. Inilah akhlaknya salafus saleh. Tidak memaksa, tidak terus ente neraka, itu gitu. Jadi seperti itu. Begitu. Mestinya ulama apa itu kaum mutaakhirin, saya tidak kita ulama. Kaum mutaakhirin, umat salaf ini, umat zaman akhir ini mestinya belajar sama umat salaf dulu. Ya seperti itu, umat salaf itu tidak memaksakan diri. Dilihat bagaimana hubungan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, tetap begitu mesra. Maka kemudian sering sekali Imam Syafi'i itu sholat di masjidnya, kelompok Islam yang bermadzhab Imam Hanafi. Sering ketika Imam Syafi'i sholat di sana, Imam Syafi'i tidak kunut, biasa saja mereka. Bisa dulu kita ini kadang-kadang yang ini kakek apa? Jadi repot. Masya Allah. Mestinya umat khalaf ini belajar daripada umat salaf, pendahulu kita yang soleh-soleh, bagaimana cara berikhtilaf, bagaimana cara berbeda pendapat. Tidak asal kritik, tidak asal hujat, tidak asal ini, masya Allah. Apalagi hanya persoalan politik, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alul ajudatin isra kabeh Allah yang insyaallah. Nek aku fatih sumpah ira dilawan insyaallah. Ini artinya kayak wala taj'alul, jangan kau jadikan Allah insyaallah, ini artinya ain al-khulfa, jangan kau jadikan sumpahmu kepada Allah. Sumpah kepada Allah, sumpahmu dengan Allah, iku urdatan ing dadi perkara kang nyegah, illatuman atun tegese alasan kang nyegah, li aimaniku krana pira-pira sumpah ira kabeh. Nasopan tegese den sandekake lah maring aiman di antukasiru lawan nyetung kengake siruh al-khulfa ing sumpah bi lawan Allah. Artinya janganlah kamu terlalu sering atau makanya kamu jangan terlalu sering sumpah atau jangan terlalu banyak sumpah. Ini kan salah satu ciri khas pendakwah akhir zaman ini senang sumpah ini. Nanti ngalih mana? Kenapa nih? Dakwah itu untuk nanti ngalih mana? Boleh wallahi, boleh wallahi, jangan seperti itu. Makanya akhlak ulama-ulama kita dulu jarang sekali mengatakan Allah Ta'ala. Makanya mereka mengatakan bersandar kepada hadis yang dari Abdullah bin Abbas.
Beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, la taqulu qala ta'ala bal qulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kira-kira? Jangan kau katakan ini adalah katanya Allah, tapi katakan ini katanya Nabi. Kenapa kira-kira? Karena kamu tuh hanya ketemu dengan Nabi, kamu tidak ketemu dengan Allah. Makanya lebih baik itu ulama-ulama hari ini, pendapat hari ini itu juga Mbah Yai sama Abdiyen. Mending ngoten niku timbangane Allah Ta'ala. Karena apa? Allah Ta'ala ini saat yang pertama terlalu jauh kita masanya. Qala Nabi dan Qala Ta'ala. Qala Nabi saja jaraknya 1500 tahun. Tapi kalau Qala Mbah Yai sama insya Allah percaya kok. Soalnya dia tahu ketemu kalau Mbah Yai sama Qala Mbah Yai Kandar, ya percaya Pak. Lebih baik seperti itu daripada jadi begitu. Jadi menurut Mbah Yai kae, misalnya saat ini sebelum itu sapa? Sebelum itu sinten? Menurut almarhum Habib Qasim lah, percaya mendingan ngoten itu daripada Qala Ta'ala. Kenapa? Kandar nanti ketemu dengan Habib Qasim. Pertanggungjawabannya bisa langsung. Menurut Qala Ta'ala, paham Qala Ta'ala orang? Qala Ta'ala. Tanggung jawabnya itu berat. Jangankan kita, Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah SAW, jarak sekali Qala Ta'ala. Yang seringnya adalah Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pertanggungjawabannya enak gitu loh. Tenang tak jadi Kanjeng Nabi, mungkin ini betul percaya terus monggo. Tak bayun akhirnya, lah ngoten nggih. Jadi tradisi tabayun yang hari ini kurang, sehingga perkembangan sangat cepat. Gitu. Jadi penghalangan tabaru itu gawe bagus seru kabeh wonten takulan gawe takwa seru kabeh. Fatuqrohu kok den makruhake apa ayat itu. Fatuqrohu kok den makruhake apa ayat itu supaya ala dalika ing atas ala dalika ing atas mengkono-kono piye sumpah-sumpah yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik dan takwa, maka sumpah yang seperti itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga gampang sumpah kita nih, saya itu masih sampean dagang. Ini paling kata sumpah dagang. Sumpah itu mari dinyang ae. Nah ini wallahi iki mari disumpah, mari dinyang 50 lho sampean kok menyang 45 ya Allah. Padahal kan sebenarnya. Nggih mboten. Sumpah menane Pak Kaji wani sampai ini poso kon sakmene rek. Nah. Hati-hati. Itu jenenge al-yaminul ghamus, sumpah palsu ya betul. Apa niku? Tidak masuk surga seperti sumpah-sumpah. Fatuqrohu maka dimakruhake wal yaminu sumpah ala dalika nasi ala ing kono-kono wa usanu dan sunatake fi ing dalem kono-kono yamin apa al-hinsu apa niku melepaskan, maka disunatkan untuk melepaskan seperti itu. Misalnya sampai pernah sumpah misalnya demi Allah, pernah saking mangkele sampai ning adike sampean misalnya demi Allah selagi nabi urip aku sak keluarga ora bakal mideng omahmu dik. Nah, misalnya ini namanya sumpah yang menghalangi seorang berbuat baik, silaturahmi berbaik, terus memutuskan tali silaturahmi adalah dilarang oleh agama. Maka ketika sudah sumpah seperti ini, biasanya orang yang sumpah kan dicekeli tenanan, gak wani melanggar. Ya Allah, memutuskan sumpah kayak ini. Padahal adik itu dalam keadaan sakaratul maut bisa dari menunggu sampean saling sebaiknya sumpahnya dilanggar seperti itu. Wayu sanu dan ini
wa yusannu fi al-qins wa yukafir. Sebaiknya dilanggar dan membayar kafarat. Berkafarat atau kafarat. Kafaratnya apa? Puasa 3 hari atau memberi makan 3 orang fakir miskin, jadi seperti itu. Jadi tidak sembarangan kalau sumpah-sumpah. Apalagi model-model ceramah sumpah, sohib berapa. Ya baca lah. Wa inna firman kafarat bi khilafiha lan mulai sumpah la fi'il birri ngatas nglakoni kebagusan wa ta'wilan semadane bir bahaya mengkotai kaya mengkono-mengkono lepasne sumpah lan bayar kafarat iku taatun lelaku taat watuslihu lan bagusana sira kabeh bainan nasi ing dalem antarané manungsa al makna utai apa makna watuslihu bainan nasi itu al makna la tamtani min fi'li ma dzikra minal birri wa nahwihi idza halaftum. Artinya engkau menyebarkan kedamaian di antara manusia walaupun engkau sudah sumpah seperti itu, jangan jadikan sumpah itu menghalang untuk berdamai dengan sesama manusia. Ini tombone misalnya ada itu Pak goro-goro nih mangkok ora bakal munggah masjid selagi ketukane jek kuwi kadang-kadang itu nggih saking mangkole soalnya pengiran pas alikane pilihan kalah misalnya. Wah, ini lagi Pak. Jenis mati itu model apa? Makanya orang berjuang itu kudu ngelponi, kudu ngaji ini supaya enggak nimbulin fitnah. Karena apa? Perjuangan yang tanpa ilmu justru akan banyak menyebarkan fitnah kemana-mana. Mulanya yang ngaji ini udah perlu fitnah barang. Orang diangkat dari imam, diangkat dari petugas muadzin atau bilal, diangkat dari lombok. Wes akhirnya aku masjid Allah tak mirip goblok-goblok edan kabeh jenenge ngoten bae. Berarti paras ketok lho. Edan ora bakal nang edan ngene nggih. Wong sing senengno nikah cane edan yo kuwi wong edan. Gampang mawon. Wong edan ora tau Pak aku edan Pak. Yo kan. Wong sing seneng ngomong-ngomong ning wong edan yo kuwi wong edan. Oh, sampai mau barang laut. Insyaallah. Ayat ini kemudian li'anna sabab nuzulnya al-imtina' min dzalik. Karena